Bayangkan kalian bisa menjadi seseorang yang bisa melakukan apa aja. Atau perumpamaannya kalian bisa masuk mode kreatif di Minecraft pada dunia nyata. Tapi sayangnya itu semua hanya ada di dalam mimpi. Yap, lucid dream. Sebuah fenomena yang banyak sekali dibicarakan oleh orang-orang. Apa sebenarnya lucid dream ini? Gimana cara melakukannya? Dan apakah memang lucid dream ini nyata? Lucid dream sendiri adalah sebuah fenomena yang terjadi ketika seseorang yang sedang bermimpi menyadari atau tahu kalau dia sedang berada di alam mimpi, di mana orang yang mengalami fenomena ini akan atau bisa mengendalikan semuanya, seperti alur cerita, realitas, dan semua hal yang ada di mimpi tersebut. Intinya kalian bisa menjadi seseorang yang bisa melakukan apa saja, seperti yang gue bilang di awal video. Lalu bagaimana definisi lucid dream? Jika dilihat dengan perspektif secara historikal atau sejarahnya. Secara sejarah, praktik lucid dream sudah dilakukan sejak tahun 4 sebelum Masehi yang dilakukan oleh orang-orang Yunani kuno. Praktik ini disebutkan dalam buku seorang filsuf Yunani bernama Aristoteles berjudul On Dreams. Di buku itu Aristoteles menyatakan bahwa seseorang dapat membedakan antara mimpi dan kenyataan dan bahwa seseorang dapat mengendalikan mimpi mereka. Dan seiring berjalannya waktu, praktik dari lucid dream ini masih terus dipelajari dan dilakukan. Seperti pada sekitar abad ke-8 di mana para biksu di tahun itu mengembangkan teknik lucid dreaming yang biasa disebut dengan dream yoga. Karena mereka percaya bahwa teknik ini dapat membantu meningkatkan kesadaran spiritual dan mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang alam semesta. Dan ada juga pada tahun 1000-an di mana orang-orang Tibet mempraktikkan teknik yang dikenal sebagai ruya sadar atau mimpi jelas. Mereka juga percaya bahwa mimpi tersebut adalah cara untuk menghubungi dunia spiritual dan mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang kehidupan. Tapi tentu saja pada tahun-tahun tersebut, penyebutan ini masih sering disebut dengan peralihan kesadaran, bukan lucid dream. Istilah lucid dream sendiri baru muncul pada abad ke-20-an, pada tahun 1913. Oleh penulis asal Prancis Marquis de Harvey de Saint-Saëns, menulis sebuah buku yang menjelaskan pengalaman mimpi yang ia sebut Rêves lucides. Buku tersebut menjadi populer di kalangan para penulis dan psikolog dan akhirnya mengarah pada penelitian ilmiah tentang lucid dream, di mana penelitian tentang lucid dream ini baru banyak dilakukan pada tahun 1975, di mana seorang psikolog bernama Kate Hearn dari University of Hull di Inggris melakukan penelitian pertama yang tercatat tentang lucid dream. Dalam eksperimennya, Hearn menggunakan elektrooklogram atau EOG untuk merekam gerakan bola mata yang terkait dengan gerakan dalam mimpi. Penelitian lanjutan tentang lucid dreaming juga dilakukan pada tahun 1080-an oleh Stephen LaBerge dari Stanford University. LaBerge mengembangkan teknik untuk mendapatkan lucid dreaming dan memperkenalkan alat untuk merekam aktivitas otak selama fase tidur REM. Lalu penelitian LaBerge juga membuka jalan untuk mengembangkan teknik lucid dreaming lainnya. Sehingga sekarang lucid dream masih menjadi bahan atau topik yang masih dikembangkan dan diteliti, entah itu untuk kepentingan spiritualitas dan kepentingan ilmiah. Lucid dream sendiri itu memang nyata dan bisa terjadi kapan saja dan tidak ada batasan usia atau jenis kelamin untuk bisa mengalami lucid dream. Caranya pun bervariasi banget. Tapi cara-cara ini sendiri ditujukan bukan untuk mendapatkan pengalaman lucid dream, melainkan hanya memicunya saja. Cara-caranya pun seperti menggunakan metode MALT yang merupakan singkatan dari Mnemonic Induction of Lucid Dream. Metode ini sendiri melibatkan membuat sebuah afirmasi atau penegasan sebelum tidur dan kemudian mengulanginya dalam pikiran saat memasuki tahap tidur REM. Apa itu tahap tidur REM? Simpelnya tahap tidur itu dibagi menjadi 4 fase. Pertama adalah fase tidur ayam, di mana kalian memang masih sadar. Kedua, fase tidur menuju pulas, di mana kalian udah setengah sadar. Dan ketiga, fase tidur pulas, dan biasanya dilanjutkan dengan fase keempat, yaitu tidur REM atau tidur bermimpi. Di mana fase ini tentu saja kalian sudah pulas tidurnya dan kalian sedang bermimpi. Jadi intinya fase tidur REM sama dengan tidur tapi udah mimpi. Jadi lanjut tentang metode MALT. Ketika kalian melakukan penegasan pada mindset atau alam bawah sadar kalian, yang mana bentuknya bisa berupa sebuah pernyataan seperti apakah gua lagi mimpi,
atau sebuah pernyataan seperti gue bakal sadar saat sedang bermimpi. Jika kalian terus mengulangi pernyataan-pernyataan tersebut, tentu saja pernyataan tadi akan masuk alam bawah sadar kalian, dimana ini malah memungkinkan kita untuk mengalami lucid dream. Dan ingat, itu masih salah satu metodenya aja. Metode untuk mendapatkan lucid dream sendiri itu masih banyak banget, seperti metode WALT atau Wake Initiated Lucid Dream, metode CAT atau Cycle Adjustment Technique, metode FALT atau Finger Induced Lucid Dream, dan lain-lain yang gak mungkin gue bahas dalam satu video ini. Tapi sayangnya jika kalian memang terlalu memaksakan untuk melakukan lucid dream, kalian malah akan mendapatkan efek-efek buruk yang tidak diinginkan, seperti sleep paralysis atau tidur lumpuh, yaitu kondisi di mana seseorang tidak dapat bergerak atau berbicara saat terbangun dari tidur. Hal ini bisa terjadi ketika seseorang terjebak di antara keadaan sadar dan keadaan sedang tidur. Juga praktik ini bisa memperburuk penyakit insomnia jika kalian memang memiliki penyakit insomnia. Dan juga menurut beberapa orang, percobaan praktek lucid dreams juga dapat menyebabkan efek samping psikologis seperti kebingungan, disorientasi, atau sulit membedakan antara mimpi dan realita. Intinya praktek lucid dream ini memang cukup berbahaya jika kalian terlalu memaksa. Jadi bagaimana menurut kalian? Apakah memang tutorial lucid dream di YouTube dan mungkin di video ini worth it? Atau kalian pernah mengalami lucid dream secara tiba-tiba ketika kalian sedang tertidur? Silahkan komen. Terima kasih telah menonton video ini. Gimana? Kalian pernah ngalamin lucid dream secara alami atau secara sengaja? Silahkan komen juga. Di sini gue cuma pengen jelasin beberapa fakta dan realita lucid dream aja. Yang intinya praktik melakukan lucid dream itu bisa berbahaya karena memang kondisi yang dialami lucid dream itu bisa dibilang berada di antara sadar dan gak sadar. Jadi jangan lupa subscribe Dazzle. Dah.